Hari ketiga pasca Lebaran, suasana di Bandar Udara Rendani Manokwari belum terjadi kenaikan yang signifikan. Dalam rangka menjaga kebersamaan antar suku-suku Papua di Provinsi Papua Barat, Gubernur Papua Barat melantik Aliansi Masyarakat Adat Papua. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya, Yanes Wihiawari, dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Hari ketiga pasca Lebaran, lonjakan penumpang di Bandara Udara Rendani Manokwari belum terjadi kenaikan yang signifikan. Namun dari data yang ada, justru penumpang yang datang mengalami peningkatan hingga 80%. Pasca pemerintah mengizinkan kegiatan mudik pada Hari Raya Idul Fitri 2022, 1443 Hijriah, jumlah penumpang di Bandara Udara Rendani Manokwari mulai menunjukkan peningkatan sebelum perayaan Lebaran tahun 2022 kemarin. Kepada TVRI Papua Barat pagi tadi di Bandar Udara Rendani Manokwari, Komandan Regu Eko Posko Bandara, Andri Kuncoro, menyebutkan pasca Lebaran arus mudik di Bandara Rendani justru terjadi saat kedatangan penumpang naik menjadi 50%. Namun untuk yang berangkat, dari pantauan pihak posko belum terjadi kenaikan secara signifikan, dikarenakan para pemudik yang masih melakukan libur Lebaran bersama keluarga di kampung halaman. Selamat pagi, kami dari Basarnas yang disiagakan di posko Bandara Rendani untuk peningkatan penumpang untuk pasca Lebaran cukup lumayan. Kemudian untuk hari ini ada 8 pesawat yang dijadwalkan dan sudah 3 pesawat yang sudah mendarat di pagi hari. Kalau untuk kenaikannya sendiri berapa persen yang datang maupun yang keluar? Untuk penumpang kenaikannya kurang lebih 50%. 50%-nya itu yang akan berangkat atau yang turun? Yang datang. Yang datang ya, untuk kenaikannya. Sedangkan kalau untuk yang berangkat sendiri? Untuk berangkat sendiri kami belum mendapatkan datanya, mungkin diupdate untuk berikutnya. Baik. Tapi kalau dibandingkan dengan hari-hari biasanya sebelum mudik kemarin Lebaran, ini apakah terjadi kenaikan? Apakah bandara sudah terpantau seperti biasa? Untuk dipantau secara visual, kita ada kenaikan penumpang untuk pasca Lebaran ini. Sementara itu, untuk posko Lebaran yang disiapkan bersama petugas gabungan telah berdiri sejak tanggal 25 April 2022 kemarin sampai dengan tanggal 12 Mei 2022 di sekitar Bandara Rendani dalam rangka mengamankan arus mudik dan arus balik pasca Lebaran 1443 Hijriah. Kami dari Basarnas disiagakan di Bandara Rendani sampai tanggal 12 Mei. Kemudian untuk setiap tim berjumlah kurang lebih 8 orang. Kita di sini gabungan ada dari TNI, Polri, kemudian ada dari karantina kesehatan, dari perhubungan, dan dari Basarnas. Sementara untuk data pesawat yang diperkirakan tiba hari ini di Bandar Udara Rendani Manokwari sebanyak 8 pesawat dari Lion Group dan juga maskapai Sriwijaya Air dalam mendukung jalannya arus mudik maupun arus balik. Natalindo Kerewai TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, dalam rangka menjaga kebersamaan antara suku-suku Papua di Provinsi Papua Barat, Gubernur Papua Barat melantik Aliansi Masyarakat Adat Papua. Gubernur berpesan agar saling menghargai dan menghormati untuk mencapai kehidupan yang baik. Aliansi Masyarakat Papua di Provinsi Papua Barat merupakan organisasi masyarakat yang tergabung dari berbagai kepala suku di wilayah adat Papua, yaitu dari Tabi, Mepago, Lepago, Animha, Bomberai, Doberai, dan Saireri. Tujuan terbentuknya Aliansi Masyarakat Adat Papua untuk membantu pemerintah dalam menjaga kerukunan dan kebersamaan yang sudah tercipta dengan baik di Provinsi Papua Barat. Acara pelantikan dilaksanakan di Mansinam Beach Hotel Manokwari yang langsung dikukuhkan oleh Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan. Dan untuk Ketua Aliansi Masyarakat Adat Papua Wilayah Papua Barat dipimpin oleh Petrus Makbon. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan dalam sambutannya mengatakan kehadiran Aliansi Masyarakat Adat Papua diharapkan dapat berjalan dengan baik untuk kepentingan pembangunan di Papua Barat dan juga kepentingan nasional.
Selain itu, mereka akan segera mendaftar ke Kesbangpol agar dapat terdata dan dapat menjalankan program-program yang dapat bersinergi dengan pemerintah Provinsi Papua Barat. Semua setelah pelantikan ini segera ketua dan pengurus untuk mengajukan ke pemerintah Provinsi Papua Barat dalam hal ini Kesbangpol sehingga bisa didata dan didaftar dan sah. Pertama tadi untuk kepentingan pembangunan, kepentingan kemajuan baik secara nasional, daerah, tapi juga suku-suku atau ikatan-ikatan keluarga yang ada. Ini kan penting supaya segera diakui dan diterima dan bisa dijalankan tugas tanggung jawab, dan pemerintah juga tahu gitu bahwa ada kehadiran pengurus Aliansi Masyarakat Papua, sehingga kita juga dalam berbagai kebijakan pembangunan yang ada kita juga meminta dukungan. Pemerintah meminta dukungan Aliansi Masyarakat Papua juga untuk bisa ikut mengambil bagian dalam semua proses pembangunan yang ada, sehingga kita harapkan ke depan pendidikan kita juga bisa maju, kesehatan kita juga bisa maju, kita membangun infrastruktur, ekonomi rakyat, dan semua sektor ini bisa berjalan baik apabila masyarakat adat bisa bekerja sama dan bisa proaktif gitu. Ketua Aliansi Masyarakat Adat Papua Petrus Makbon saat diwawancarai mengatakan setelah dilantik, selanjutnya akan dilaksanakan raker untuk mengukuhkan semua kepala suku yang ada di Provinsi Papua Barat serta menyerap aspirasi dari kepala suku yang ada untuk dijadikan program. Salah satunya apabila ada masalah, kepala suku dapat turun untuk melihat dan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setelah kita dilantik ini, nanti kami mau coba bikin semacam raker begitu, rapat kerja Aliansi Masyarakat Adat untuk mengumpulkan semua kepala-kepala suku yang ada di Papua Barat ini, 7 wilayah adat ini, untuk kita menyusun program dan mengimpun semua. Jadi suku-suku yang resmi benar-benar kepala suku. Artinya dia dipilih langsung dari rakyatnya. Misalnya dari Jayapura kemarin kan mereka sudah pilih, mereka punya tabi, dan beberapa suku lain kan sudah, kita biak juga demikian. Nah mereka ini nanti masuk di dalam aliansi ini. Cuma kita yang bentuk pertama ini untuk merintis. Setelah kita merintis nanti kan kita punya ADRT itu kan hanya 5 tahun. 5 tahun terus nanti kita hubes lagi untuk menentukan kelanjutannya. Jadi hari ini kita sebagai perintis saja. Aliansi yang ada sebagai perintis, setelah kita sudah jalan bagus baru silakan. Kita masing-masing kita kumpul jadi satu baru secara resmi kita pilih secara resmi. Cuma kemarin karena situasi darurat kita kumpul karena situasi darurat kemarin seperti kejadian-kejadian yang terjadi kemarin itu kan kita bingung siapa yang motor kita sama-sama semua kepala suku bilang kalau kepala suku pangkat sama semua kepala suku tuh siapa motor siapa, tidak mungkin ke kepala suku Maibra atau saya, tidak mungkin saya dia saya kepala suku. Jadi kita bentuk itu dan dia puji Tuhan dia berjalan, akhirnya Pak Gubernur setuju dan hari ini kita dilantik. Gubernur berpesan, di mana bumi dipijak, di situ langit kita junjung. Kita saling menghargai, menghormati, menjaga satu sama lain, sehingga terciptanya Provinsi Papua Barat yang aman dan sejahtera. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Pemirsa, menghadiri pelantikan struktur anggota Maluku Satu Rasa Salam Sarani Indonesia Papua Barat, Gubernur Papua Barat berharap dapat mendukung pemerintah mewujudkan pembangunan daerah di Papua Barat. Pelantikan struktur anggota Maluku Satu Rasa Salam Sarani Indonesia Papua Barat dilaksanakan di Gedung Aula Maranatha Kota. Acara pelantikan dipimpin Ketua Umum Maluku Satu Rasa Salam Sarani Indonesia Yoel Yakopati. Prosesi pengukuhan ditandai dengan penyerahan pataka dari Ketua Umum kepada Ketua terpilih Roy Martin Bormasa. Yoel Yakopati, Ketua Umum Maluku Satu Rasa Salam Sarani Indonesia mengatakan, kalau ingin maju kita harus menciptakan kedamaian. Sehingga di Manokwari, Papua Barat, Maluku Satu Rasa Salam Sarani Indonesia Papua Barat harus bersinergi dengan pemerintah dan juga seluruh organisasi masyarakat yang ada di Papua Barat. Ketua KWSB dan badan pengurus lainnya, saya hanya mau meminta tolong bersinergi dengan organisasi
organisasi-organisasi pemuda yang ada di Papua Barat ini tolong bergandengan tangan juga dengan TNI dan Polri dan juga Bapak Gubernur dalam menjaga Kamtibmas. Karena kalau kita mau maju, landasannya cuma satu. Kata anak gaul, damai dulu bro. Jadi yang harus kita pelihara perdamaian di tanah Papua ini supaya segala sesuatu bisa berjalan dengan lancar. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan dalam sambutannya mengatakan, Maluku dan Papua tidak bisa dipisahkan. Sejarah masuknya Injil tidak terlepas dari peran keluarga Maluku. Sekarang kita sudah diberkati, untuk itu kita harus kembali menjadi berkat bagi banyak orang. Saya membaca sambutan ini, perlu saya sampaikan bahwa ya, Maluku dan Papua ya, ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena sejarah mencatat bahwa ya, dalam pemberitaan agama ataupun membawa Injil terutama ke tanah Papua, dan kita ada di tanah Injil, tanah yang diberkati. Tidak terlepas juga dari peran keluarga besar Maluku juga yang membawa terang itu bagi kami di tanah Papua ini, sehingga kami bisa keluar dari gelap, kami bisa ada di terang gitu. Karena kita semua yang ada di atas tanah sudah berkat, dan kita sudah terima berkat itu, dan kita mau jadi berkat untuk semua orang. Dengan kehadiran organisasi masyarakat Maluku Satu Rasa Salam Sarane Indonesia Papua Barat, memberikan warna dalam mendukung pembangunan di Papua Barat, serta menjaga hubungan toleransi di Provinsi Papua Barat. Jimmy Tabiso, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yanes Wihiawari mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.